Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan saya Harmiati Hatta, salah satu dosen di jurusan akuntansi, program studi Diploma 4 Akuntansi Manajerial Politeknik Negeri Ujung Pandang. Video ini dibuat sebagai salah satu syarat pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT dalam unsur pendidikan dan pengajaran dalam rangka pelaksanaan sertifikasi pendidik untuk dosen tahun 2026. Kelompok bidang keahlian saya adalah Sistem Informasi sekaligus dosen pengampu mata kuliah Sistem dan Pengendalian. Pada kesempatan kali ini saya akan mendeskripsikan tentang mata kuliah Sistem dan Pengendalian. Mata kuliah ini terdiri dari 4 SKS, yaitu 1 SKS teori dan 3 SKS praktikum. Mata kuliah ini akan diampu pada semester 3 oleh mahasiswa program studi Diploma 4 Akuntansi Manajerial Politeknik Negeri Ujung Pandang. Mata kuliah ini, kode mata kuliahnya adalah 461 P2025 303 M24. Mata kuliah Sistem dan Pengendalian merupakan salah satu rumpun dari mata kuliah Sistem Informasi. Model pembelajaran mata kuliah ini akan dideliver dengan model Delivery, Interaction, and Assessment. Mata kuliah ini bertujuan untuk memahami konsep dasar sistem informasi akuntansi, menganalisis resiko, dan mengendalikan dalam sistem informasi akuntansi, serta mampu merancang, menerapkan, dan mengevaluasi sistem informasi akuntansi yang mendukung efektivitas dan efisiensi kegiatan operasional perusahaan. Adapun capaian pembelajaran lulusan terdiri atas 3. Yang pertama adalah mampu mengimplementasikan sistem informasi akuntansi yang komprehensif sesuai dengan kebutuhan bisnis dan prinsip pengendalian internal perusahaan dengan pemahaman teknologi, komunikasi yang efektif, manajemen proyek, dan kemampuan beradaptasi. Yang kedua adalah mampu melaksanakan audit manajemen berbasis risiko sesuai dengan standar dan operasional prosedur investigasi pada investigasi kasus spesifik di perusahaan dengan berpikir skeptis, komunikasi efektif, dan manajemen waktu. Yang ketiga yaitu mampu mengevaluasi kesesuaian aplikasi pemrosesan transaksi sesuai dengan kriteria kebutuhan bisnis dan fungsional perusahaan pada pemilihan atau peningkatan sistem informasi dengan pemahaman teknologi, manajemen proyek, komunikasi efektif, dan kemampuan beradaptasi. Capaian pembelajaran mata kuliah terdiri atas 2. Yang pertama adalah memiliki pengetahuan yang dapat diandalkan dalam mendesain, mengimplementasikan, mengevaluasi, serta mengendalikan sistem informasi akuntansi yang meliputi elemen-elemen sistem, pengaruh teknologi terhadap sistem, pengendalian internal, dan sistem akuntansi yang lengkap pada sebuah perusahaan untuk mendukung pembuatan keputusan manajerial. Yang kedua adalah memiliki keterampilan teknis yang dapat diandalkan dalam mendesain, mengimplementasikan, mengevaluasi, dan mengendalikan sistem informasi akuntansi yang meliputi elemen-elemen sistem, pengaruh teknologi terhadap sistem, pengendalian intern, sistem akuntansi yang lengkap pada sebuah perusahaan untuk mendukung keputusan manajerial. Pada CPMK yang pertama terdiri atas 2 sub CPMK. Sub CPMK yang pertama yaitu mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar dan fungsi sistem informasi akuntansi perusahaan serta keterkaitan antara sistem informasi akuntansi dan dengan proses bisnis dan supply chain. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi jenis kecurangan dan metode yang diperlukan dalam mencegah, meminimalkan, dan mengurangi dampak dari kecurangan. Sub CPMK selanjutnya yaitu dari CPMK yang kedua, yaitu mahasiswa mampu mengevaluasi pemrosesan dan pengendalian pada siklus pendapatan dan penerimaan kas, siklus pembelian bahan baku, siklus penggajian dan perolehan aset tetap, siklus produksi, serta siklus pencatatan dan pelaporan akuntansi dan administrasi.
Adapun referensi yang digunakan terdiri atas dua referensi. Yang pertama referensi utama dan referensi pendukung. Referensi utama yaitu dari buku Turner, Wegener, Copeland, yaitu pada tahun 2022, Accounting Information System, edisi kelima. Buku yang kedua adalah Romney, Steinberg, Summer and Wood, yaitu pada tahun 2024, buku Accounting Information System edisi ke-16. Referensi pendukungnya yaitu adalah Richardson, Chang and Smith, Accounting Information System edisi ketiga. Adapun kriteria penilaian yang dilakukan yaitu terdiri atas 3 sub-CPMK. Pada sub-CPMK pertama yaitu dengan memberikan bobot 15%, sub-CPMK kedua yaitu bobot nilai 10% dan sub-CPMK ketiga sebesar 75% yang terdiri dari 5 bagian dimulai dari siklus pendapatan, siklus pengeluaran, siklus penggajian dan aset tetap, siklus produksi, dan siklus pencatatan dan pelaporan akuntansi. Proses penilaian yang dilakukan yaitu dengan menggunakan kuis, studi kasus, dan partisipasi di kelas. Berikut ini video cuplikan mengajar saya tatap muka di kelas. Mari kita saksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat. Baik, hari ini kita masuk di pertemuan 3 ya. Sebelumnya kita sudah pernah mempelajari tentang konsep daripada sistem informasi. Kita mempelajari bagaimana sistem, bagaimana sebuah data itu diolah, pemrosesan data ya. Kemudian di pertemuan kedua kita sudah mempelajari tentang bagaimana kecurangan, bagaimana etika ya. Dan pada hari ini kita sudah memasuki bagian di dalam proses bisnis. Di dalam suatu organisasi kita akan mempelajari setiap siklus atau setiap departemen yang ada di dalam suatu organisasi. Hari ini kita akan mempelajari tentang siklus pendapatan dan penerimaan kas. CPMK sesuai dengan RPS yang sudah Ibu bagikan sebelumnya ya di pertemuan awal. CPMK kita itu adalah bagaimana kalian mampu mendesain, mengimplementasikan, mengevaluasi, serta mengendalikan sistem informasi akuntansi yang mana meliputi elemen sistem, bagaimana pengaruh teknologi terhadap suatu sistem, termasuk bagaimana pengendalian internal dan sistem informasi akuntansi di dalam sebuah perusahaan yang intinya nanti adalah untuk proses pengambilan keputusan. Kemudian sub CPMK-nya itu adalah kalian harus mampu mengevaluasi bagaimana setiap siklus. Hari ini kita mau pelajari siklus pendapatan dan penerimaan kas. Sehingga di sini Anda mampu mengevaluasi bagaimana siklus yang ada di dalam pendapatan ya, aktivitas pendapatan dan penerimaan kas. Capaian pembelajaran kita ada satu, yaitu adalah kalian mampu memahami bagaimana pemrosesan dan pengendalian di dalam siklus pendapatan dan penerimaan kas. Untuk mencapai capaian pembelajaran ini Ibu membagi ke dalam 3 tahapan. Yang pertama, kita akan mempelajari bagaimana aktivitas yang ada di dalam siklus pendapatan dan penerimaan kas. Kemudian yang kedua adalah kita mulai mengidentifikasi apa risiko atau ancaman yang terjadi di setiap aktivitas tersebut. Dan yang ketiga adalah kita akan menentukan apa pengendalian yang sebaiknya kita lakukan terhadap risiko yang sudah kita identifikasi sebelumnya ya. Kalau kita berbicara soal siklus pendapatan, Ibu berikan suatu ilustrasi ya. Misalnya contoh si Fitri misalnya dia menjual barang misalnya ke Nurnina ya misalnya ya, dia menjual barang, menjual misalnya jilbab misalnya ya, dia jual jilbab ke Nurnina. Kemudian Nina itu dia langsung membayar ya, Nina langsung membayar seharga jilbab tersebut. Nah itu aktivitas apa? Ada yang tahu? Ya silakan Nurina. Penjualan transaksi keuangan. Oke, jawaban sangat bagus ya. Jadi itu adalah contoh penjualan tunai. Nah kalau misalnya contoh si Nina ini dia tidak membayar, nanti misalnya saya mau bayarnya itu 1 bulan kemudian misalnya ya. Nah itu aktivitas apa? Ada yang tahu? Ya silakan Kolbi. Penjualan kredit. Penjualan kredit. Oke, good answer ya.
Kemudian yang ketiga adalah misalnya customernya Nina ini adalah perusahaan, kemudian dia punya customer si Fitri ya. Kemudian Fitri ini dia pernah berutang sama Nina. Kemudian Fitri datang, dia membayar. Dia bayarnya by transfer, kemudian dia kasih misalnya bukti transfernya. Nina, saya sudah bayar utang saya yang kemarin. Nah, itu aktivitas apa namanya itu? Ya silakan. Ada pelunasan utang. Oke, pelunasan utang ya oleh si Fitri. Semua jawaban sangat bagus ya. Ini adalah contoh ya daripada siklus pendapatan. Jadi kalau kita berbicara soal siklus pendapatan, kita akan membahas berkaitan dengan itu. Misalnya ada transaksi penjualan, entah itu dalam bentuk tunai ataupun kredit. Kemudian kalau misalnya ada pelunasan dari pelanggan kita, nah itu juga bisa diakui sebagai bentuk penerimaan atas pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan kita ya. Sehingga kalau kita lihat, kita identifikasi apa sih siklus pendapatan itu. Yang pertama adalah bagaimana kita menyediakan barang atau jasa. Kenapa harus ada jasa? Karena bisa saja kita menjual jasa kepada pelanggan, menjual barang atau jasa kepada pelanggan. Kemudian yang kedua adalah ada proses kita menerima kas atas pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan karena kita sudah melakukan penjualan. Dua aktivitas ini yang menjadi poin daripada siklus pendapatan, sehingga tujuan utama dari siklus ini adalah bagaimana kita menyediakan produk yang tepat di tempat yang tepat dan di momen yang tepat untuk harga yang sesuai. Nah sekarang kalau kita lihat zaman sekarang itu transaksi penjualan bisa dilakukan entah itu dalam bentuk e-commerce ya, basis digital ataupun secara fisik ya atau tradisional. Misalnya kayak di penelitian ya, artikel dari Saputro, dia menjelaskan tentang bagaimana siklus pendapatan itu adalah sebagai proses perpindahan barang atau jasa. Kemudian setelah ada transaksi perpindahan barang atau jasa, ada bentuk pembayaran yang diterima yang nantinya akan dilaporkan. Nah ini adalah proses siklus pendapatan. Kalau dilihat dari gambarnya ini kan dia hanya ada, kalau yang kotak ini adalah dia departemen, kemudian yang bundar adalah suatu proses tanda panah menunjukkan arah. Kalau kita lihat di sini aktivitas utamanya ada di siklus pendapatan ya. Revenue cycle dimulai dari customer ya. Customer dia melakukan proses pemesanan. Nanti bagian siklus pendapatan dia akan berkomunikasi dulu ke bagian produksi misalnya ya, untuk mengecek apakah ada stok barang. Termasuk juga ketika bagian produksi akan mengkomunikasikan berapa harga pokoknya ya. Untuk bagian siklus pengeluaran ya, expenditure cycle, itu berarti dia akan mengkomunikasikan berkaitan dengan apabila misalnya stok persediaan itu sudah berkurang, sehingga di bagian siklus pengeluaran dia akan menghubungi vendor untuk memesan bahan baku misalnya kalau dia adalah perusahaan manufaktur, atau dia membeli persediaan, dan dia akan menginformasikan ke bagian sistem pelaporan terkait dengan berapa pembelian bahan baku misalnya atau pembelian persediaan. Ada juga bagian sistem pelaporan, yaitu ketika terjadi siklus pendapatan, bagian pendapatan dia mengakui ada penerimaan kas, dia melaporkan ke bagian akuntansi atau bagian siklus pelaporan. Dan bagian sumber daya manusia itu berkaitan dengan upah atau gaji yang terlibat di dalam siklus pendapatan itu. Nah sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Apakah penjelasan Ibu cukup jelas? Jelas. Oke. Siklus pendapatan ini dia terdiri atas 4 aktivitas utama. Yang pertama adalah entry pesanan penjualan. Nah kita memesan barang, kemudian ada pengiriman. Setelah kita pesan barang, ada proses pengiriman, kemudian ada penagihan atas barang yang dibeli, kemudian yang keempat adalah penerimaan kas. Kalau di dalam akuntansi, proses pengiriman itu tidak boleh hanya sekedar barangnya dikirim ya. Kita harus pastikan dulu bahwa barang yang dikirim ini sebelum di packing, kemudian harus ada bill of lading, ada slip pengepakan yang menunjukkan berapa kuantitas produk, kemudian barangnya itu apakah sudah sesuai fisiknya dengan yang di invoice-nya. Apa resikonya? Resikonya misalnya kita memilih barang yang salah. Kemudian ada pencurian, misalnya barangnya tidak ada, kurang lengkap. Jadi biasanya kalau ada pengiriman, kita diberikan suatu struk, kemudian akan kita tanda tangani sebagai si pembeli kan? Dan kita harus pastikan bahwa item yang kita beli itu sudah sesuai dengan barang yang tiba. Kalau di perusahaan biasanya mereka menggunakan RFID. Yang ketiga adalah penagihan. Penagihan itu berkaitan dengan menagih faktur dan memperbarui piutang. Kita menagih kepada customer
Kemudian ketika ada pelunasan, kita akan mengupdate data piutang si customer. Bagian penerimaan kas itu berkaitan dengan proses pembayaran. Apa risikonya? Bisa terjadi risiko pencurian kas. Sehingga caranya adalah kita harus meminimalisir adanya pembayaran kas tunai. Kemudian bisa masalah arus kas ya. Kalau misalnya tidak ada pencatatan ya, jadi kita harus tahu misalnya arus kas ya dari aktivitas perusahaan. Ini adalah contoh flowchart, Anda bisa lihat bagaimana gambar ya dari flowchart ini ya. Pertemuan hari ini, penilaian yang dilakukan itu ada 2, melalui tes ya dan non tes. Untuk penilaian secara tes itu, Ibu akan memberikan nanti kuis ya di akhir pertemuan 10 menit sebelum perkuliahan. Ibu sudah upload ya di e-learning Politeknik untuk dilaksanakan kuis. Kemudian Ibu akan memberikan tugas studi kasus. Di studi kasus itu juga Ibu sudah attachment sudah lampirkan ya di e-learning untuk kalian kerjakan. Nah, sebelum Ibu menutup, mungkin Ibu memberikan penguatan dulu. Dari aktivitas siklus pendapatan, ada yang bisa jelaskan? Ada berapa aktivitas? Ya, silakan. Jadi ada 4 aktivitas utama dalam siklus pendapatan. Yang pertama adalah entry pesanan, yang kedua adalah pengiriman, yang ketiga adalah penagihan, dan yang terakhir adalah penerimaan kas. Oke, jawaban yang sempurna ya. Kemudian yang kedua adalah resiko. Nah, kalau misalnya adalah berkaitan dengan penerimaan kas, kira-kira apa resiko yang bisa terjadi? Ya, pencurian kas ya. Oke, ada yang tahu bentuk pengendaliannya? Pengendalian daripada pencurian kas supaya tidak terjadi pencurian kas? Ya, silakan. Saya Bu, pengendaliannya dengan cara pembagian tugas dari pemegang kas. Oke, ya salah satunya ya, termasuk juga tadi earning fund transfer. Oke. Nah, sebelum Ibu menutup, silakan kalian kerjakan ya. Kuisnya nanti akan dibuka 10 menit sebelum perkuliahan selesai. Kemudian silakan kalian juga kerjakan studi kasus ya yang Ibu sudah berikan di dalam e-learning. Terima kasih atas partisipasi dan kehadirannya pada siang hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan minggu depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.